Keandalan pasokan listrik bukan hanya sekedar lampu yang tetap menyala, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas industri, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang beragam, sehingga dalam mewujudkan listrik yang andal tentu membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku industri. Mulai dari kebijakan energi yang berpihak pada ketahanan nasional hingga efisiensi rantai pasok batubara yang menjadi tulang punggung pembangkit listrik, kita saat ini akan membahasnya lebih mendalam lagi mengenai kiat dalam menjaga pasokan energi tetap stabil di tengah tantangan infrastruktur dan cuaca, bagaimana inovasi dan efisiensi logistik bisa menekan biaya listrik bagi masyarakat, dan juga bagaimana pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri. Telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT RMK Energi Tbk atau RMKE, Bapak Vincent Saputra, dan juga staf khusus Menteri SDM bidang percepatan penyelesaian isu strategis Bapak M. Pradana Indra Putra. Selamat pagi Pak Vincent dan juga Pak Dana, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik, saya ingin ke Pak Vincent terlebih dahulu. Pak Vincent, kita tahu bahwa RMK ini kan dikenal sebagai penyedia jasa logistik untuk batubara yang terintegrasi ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan peran dari RMKE terkait dengan logistik dari batubara itu sendiri, dan sebetulnya kalau dilihat secara nasional ya, ketersediaan dan juga stabilitas energi kita seperti apa sih Pak? Oke, mungkin saya jelasin sedikit mengenai RMKE dulu ya Mbak. Ya. RMKE itu memang backbone kita adalah perusahaan infrastruktur. Memproduksi batu bara itu kan merupakan satu aspek dari kegiatan pertambangan. Yang kedua, bagaimana membawa batu bara yang diproduksi itu sampai ke titik tujuan, itu merupakan supply chain yang gak kalah penting. Nah, waktu kita mulai project, kita selalu mencari project-project yang memiliki tantangan infrastruktur dan logistik yang cukup menantang. Makanya proyek-proyek kita itu kebanyakan di Sumatera Selatan, ataupun tahun lalu kita ada mulai proyek juga di Jambi, itu jarak angkutnya sangat jauh. Nah, dengan jarak angkut jauh ini, bagaimana membuat biaya transportasi dan logistik ini menjadi kompetitif. Nah, itu yang menjadi kunci. Kayak di Sumatera Selatan, waktu kita mulai, kita melihat bahwa kereta api ini adalah solusi yang paling efisien. Nah, waktu itu kita menggandeng Kereta Api Indonesia untuk mengangkut batu bara dari tambang sampai ke ujung, dan kita salah satu perusahaan swasta, waktu kita mulai itu kita satu-satunya perusahaan swasta yang berinvestasi dengan kereta api. Nah, efeknya apa? Kita berusaha menekan biaya logistik ini supaya lebih murah, sehingga kita bisa untuk supply ke PLN dengan harga yang lebih kompetitif. Baik, lalu selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Dana. Pak Dana, kita tahu bahwa pemerintah kan menekankan pentingnya ya keandalan pasokan listrik sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Dari Kementerian SDM sendiri juga mendefinisikan konsep listrik yang andal. Nih kalau bicara mengenai konteks Indonesia yang luas dan juga geografisnya yang menantang, ini sebetulnya seperti apa? Ya, jadi kalau kita definisikan listrik andal, saya bagi dalam konteks yang lebih sederhana. Jadi kalau kita bicara mikro, di rumah masing-masing gitu ya. Listrik andal itu ialah tersedia dan berkualitas. Jadi listriknya ada dan gak mati-mati lah, kira-kira seperti itu. Dalam konteks makro, saya bagi kepada beberapa hal. Yang pertama availability dulu, sekali lagi tersedia dulu. Ya. Yang kedua apa? Accessibility. Itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, ini kita bicara soal pemerataan aksesnya di daerah 3T, nah ini yang menjadi tujuan pemerintah. 3, apalagi yang menjadi penting? Affordability. Kita juga bicara soal keterjangkauan harganya. Kira-kira seperti itu. Ini harus affordable. Nah, ini tantangan kita bahwa bagaimana pemerintah di sini menjaga keseimbangan bahwa kita menuju transisi energi yang berkelanjutan, net zero emission, tapi bagaimana juga energi kita ini juga tetap harus terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini yang kita harus seimbangkan. Yang keempat adalah acceptability. Jadi ini juga perlu diperhatikan sumber-sumber pembangkit listriknya. Bahwa kita perhatikan juga bahwa di berbagai daerah dinamikanya terhadap sumber listrik itu juga berbeda-beda. Nah, ini yang kita selalu perhatikan, Mbak Sinta. Jadi nah, saya beri contoh sedikit begini juga. Contoh kita juga harus andal dalam pembangkit. Nah, itu kita bicara soal reserve margin. Rata-rata itu harus 30-40% lah kira-kira. Itu margin cadangannya di setiap pembangkitnya, kurang lebih itu. Nah, itu dilakukan oleh PLN 20%, 30%. Tapi rata-rata idealnya 30%. Harus andal juga di transmisinya. Nah, itu ada istilah di kita itu adalah N-1. Itu maksudnya apa sih kira-kira? Jadi kalau Mbak Sinta bayangkan, di transmisi kita itu dia bisa sepasang minimal. Jadi kalau misalnya dan beban yang
dibebankan kepada satu jaringan yang pertama misalnya, itu maksimal 50%. Jadi kalau yang misalnya satunya lagi mati, dia bisa mengangkut kedua load dari beban itu. Nah itu contoh sedikit soal bagaimana atau definisi dari listrik andal, Mbak Sinta. Baik, tapi kalau berbicara mengenai permintaan, ini kan terjadi permintaan yang artinya cukup signifikan begitu ya, dari tahun ke tahun juga memang selalu terjadi permintaan. Nah, untuk pasokan sendiri sebetulnya di tanah air sejauh ini seperti apa? Apakah dihadapkan pada berbagai tantangan ya? Apalagi tadi terkait dengan pasokan listrik yang andal itu ada beberapa aspek seperti misalnya tadi aspek pasokan juga, aspek keterjangkauan dan juga mungkin aspek-aspek lain yang sebetulnya memang harus terus menjadi perhatian bagi pemerintah. Aksesnya, bagaimana Anda melihat selarasnya antara permintaan dan juga pasokan yang ada di tanah air? Oke, jadi ini yang menarik juga Mbak Sinta. Ini yang kami perhatikan, saya dan juga Pak Menteri tentunya dengan jajaran Kementerian SDM, kami perhatikan ketika kami pertama kali masuk di SDM, itu di bulan akhir tahun lalu ya. Itu kami memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ini yang unik kan Pak Menteri juga lahir dari ujung timur Indonesia, yang dulu beliau juga akhirnya nggak punya listrik kira-kira. Jadi masalah ketersediaan listrik ini menjadi satu tujuan yang cukup personal bagi Pak Menteri. Nah pertama Mbak, kita ini salah satu yang kita utamakan dalam 5 tahun ke depan itu adalah Lisdes sama BPBL namanya. Jadi listrik desa dan bantu pasang listrik baru. Nah itu program kita pakai APBN, kurang lebih terdata, kita udah punya datanya, kurang lebih 5 ribuan desa, 5 ribuan dusun yang belum terlistriki di seluruh Indonesia. Dan kami pastikan insya Allah di tahun 2029 seluruhnya akan terlistriki. Biayanya lumayan, itu kurang lebih 63 plus minus triliun gitu ya, tapi kami sudah perhitungan dan itu lebih ke 1,2 juta pelanggan. Itu sebagai salah satu contoh kecil bagaimana kita membuka akses terhadap listrik ini di seluruh Indonesia. Yang kedua apa Mbak Sinta? Didieselisasi. Kita perhatikan bahwa salah satu fossil fuel yang masih dipakai untuk listrik yang mahal bahkan itu diesel atau kita pakai solar. Nah itu kita akan ganti, kita switch ke solar panel, kira-kira gitu. Nah ini programnya juga sudah berjalan, ini sembari berjalan. Yang ketiga apalagi yang membedakan Mbak Sinta? Jadi dalam RUPTL kita 10 tahun ke depan, itu kita sekarang itu dari kurang lebih tadi Mbak Sinta sudah bicara 2.900 triliun total investasinya. Atau saya bisa bicara bahwa lebih dari 2.000 triliun itu, 70%-nya IPP, kita beban kepada IPP itu swasta. Ya, kenapa seperti itu kira-kira? Karena kita melihat begini Mbak, salah satu kelemahan dalam ekosistem listrik kita ini itu transmisi. Jadi kalau waktu kita bahas RUPTL di akhir tahun lalu bersama Pak Dirut, Pak Darmo juga, yang membedakan sekarang ialah kami minta PLN untuk membangun transmisinya. Nah itu harapan kami akan membuka akses terhadap listrik akan lebih terjangkau kembali. Baik, terima kasih Pak Dana. Saya ingin kembali ke Pak Vincent ya. Pak Vincent, bagaimana cara RMKE menjamin agar distribusi dari batu bara ini bisa dilakukan dengan lancar dan juga tepat waktu ya Pak ya. Dan juga mengingat Indonesia ini kan negara kepulauan, jadi tantangan infrastruktur ini juga menjadi tantangan tersendiri dan juga ada tantangan lain seperti misalnya regulasi begitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak terkait dengan tantangan infrastruktur dari logistik batu bara ini yang selama ini mungkin dihadapi. Oke. Contohnya proyek-proyek kita yang di Sumatera Selatan ataupun di Jambi, cadangan batu bara terbesar di Indonesia secara provinsi itu ada di Sumatera Selatan. Tetapi uniknya adalah waktu kita masuk ke Sumatera Selatan di tahun 2012, produksi batu bara di sana itu hanya sekitar 13 juta ton. Dan 5-6 juta itu dari PTBA. Hari ini tahun 2025, target produksi batu bara di Sumatera Selatan itu 146 juta ton. Dibandingkan dengan Kalimantan. Kalimantan produksinya itu di atas 500-600 juta ton. Sedangkan cadangan yang besar ini, mayoritasnya kalori rendah, itu belum bisa diproduksi. Belum bisa diproduksi karena rantai pasoknya itu, supply chain-nya itu masih sangat mahal. Nah itu yang kita coba solusikan. Waktu kita masuk ke Sumatera Selatan, kita sadar di sini cadangannya luar biasa banyak, tetapi kalorinya rendah. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari boiler pembangkit listrik, makin ke tahun kan grade-nya itu juga semakin ke bawah. Dan cepat atau lambat, lama-lama ini kan batu bara yang kalori rendah ini kan akan bermanfaat juga untuk digunakan. Nah itu yang coba kita siapkan infrastrukturnya, sehingga pada saat nanti boiler itu mengikuti grade yang ada,
batu bara ini bisa diproduksi dengan ekonomis. Itu yang kita coba lakukan. Baik, tapi selain dari Sumatera Selatan begitu ya, Anda sendiri melihat ada wilayah-wilayah mana lagi yang sebetulnya potensinya cukup baik dengan kalori yang cukup baik dan juga tentunya nanti mungkin bisa semakin memenuhi kebutuhan di dalam negeri? Ya, kalau di salah satu contoh di Kalimantan Tengah, nah itu juga tantangan logistiknya juga cukup tinggi. Jarak angkutnya cukup jauh, kadang-kadang mesti melewati beberapa sungai. Nah, ya kita juga lagi melihat beberapa proyek di luar dari daerah Sumatera terutama yang potensi cadangannya lumayan, tetapi belum bisa diproduksikan dengan maksimal. Nah, di situ kita coba untuk develop. Baik,